Wanita itu membawa anak sulungnya keluar negeri untuk berkembang. Dia malah meninggalkan anak bungsunya yang bodoh di desa. Namun ke-18 bibinya merasa kasihan padanya. Mereka pun berencana untuk merawatnya hingga dewasa. Di bawah perhatian penuh dari para bibinya, dia hidup dengan bahagia. Dalam sekejap, 18 tahun berlalu. Dia tumbuh dari anak bodoh menjadi bodoh besar. Dan sangat nakal. Bahkan tidak mendengarkan nasihat. Suatu hari, dia sedang bermain air dengan dua bibinya. Si bodoh tidak merasa malu sama sekali. Bahkan menyemprotkan air dengan semprotan air. Saat itulah cahaya emas menyelinap ke dalam pikirannya. Dan dalam sekejap, si bodoh kembali sadar. Dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia melihat para bibi cantik di kolam mandi. Si bodoh memutuskan untuk tetap pura-pura bodoh. Sementara para bibi sama sekali tidak menyadari hal itu. Bahkan berencana membawanya makan malam di acara besar. Kemudian dia meminta pembantu untuk membawanya ganti pakaian. Kemudian mereka tiba di depan pintu hotel. Semua bibinya berdandan indah. Tanpa disangka, si bodoh malah diam-diam berlatih seni bela diri saat mereka turun dari mobil. Dia diam-diam mulai berlatih kungfu. Akhirnya dia pulih. Tubuh ini benar-benar terlalu lemah. Si bodoh yang sadar segera menuju ruang pesta, mencari bibi. Tanpa disangka, dia malah bertemu dengan seorang kaya yang tiba-tiba sakit keras. Tanpa berkata-kata, si bodoh langsung masuk ke dalam kamar. Kemudian mengambil mutiara malam di atas meja, dan membuangnya ke lantai dengan keras. Kamu, ayah, jangan marah. Sudah sembuh. Tuan Chu tidak akan terganggu oleh si bodoh ini. Sampai mati kesal. Tanpa disangka, detik berikutnya sang kaya muntah darah. Kemudian dia menyadari bahwa penyakitnya telah sembuh. Dia segera menyadari bahwa si bodoh ini tidak biasa. Segera memerintahkan putrinya untuk menemukannya. Pada saat itu, bos hitam memerintahkan anak buahnya untuk menangkap sepupu bodoh. Hanya karena dia tertarik pada sepupu cantik. Kemudian mengancam nyawa keponakan bodoh itu. Memperingatkannya jika dia berani melawan, dia akan mengirim sepupu bodoh itu ke Yan Wang sendiri. Sepupu perempuan itu demi keselamatan sepupu bodoh akhirnya patuh. Dan saat bos hitam bersiap untuk bertindak, tak disangka, detik berikutnya, berhenti. Kalian, kawanan kecil yang imut ini, berani mengganggu sepupu perempuanku. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Kau, bocah, bagaimana? Apakah si bodoh sudah tidak bodoh lagi? Pada saat itu, sepupu perempuan mulai meyakinkan si bodoh, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Melihat ini, bos hitam malah semakin sombong. Dan pada saat itu, kaya yang diselamatkan oleh si bodoh sebelumnya, tiba di tempat kejadian. Bos hitam melihat kaya itu dan mendekat dengan ramah. Tak disangka, detik berikutnya, tak tahu malu, Chu Jiaseng, putri kaya memukulku. Inilah ajaran keluarga bangsawan kota kekaisaran kalian. Ajaran keluarga. Tentu saja. Apakah ini ajaran keluarga kami, keluarga Chu? Tentu saja tidak. Inilah ajaran keluarga Chu kami. Kamu. Baiklah. Kamu King He. Aku sudah tahu. Kamu bukan orang baik. Malah bersekongkol dengan keluarga Chu dari gerbang kota kekaisaran. Kepala keluarga Chu. Kali ini keluarga Su kita menyelenggarakan konferensi pintu misteri. Perlakuan Anda padaku seperti ini mungkin agak tidak pantas. Menggunakan pintu misteri untuk menekanku. Suren. Tuan Chen, bijaksana seperti orang bodoh. Keluarga Chu kami akan mengirimkan undangan untuk menjadi murid. Bantu Tuan Chen menyelesaikan prestasi besar. Satu tempat dengan harga 10 juta. Malah memberikannya pada seorang bodoh. Bodoh, aku pikir keluarga Chu kamu wawasan juga terbatas pada ini. Apakah bodoh? Coba saja tahu. Bodoh, datanglah. Berikan pada Paman Su. Berlututlah. Aku tidak akan bermain dengan bibimu lagi. Ya, berlututlah. Melalui selangkangan Paman. Melintasi selangkangan. Seperti sebelumnya. Melintasi selangkangan. Ya, benarkah? Ini adalah, hahaha, pedang Xuan Yuan merespon. Sepertinya konferensi pintu misteri kali ini berjalan dengan baik. Pemimpin pintu misteri, tepat di hotel ini, segera perintahkan orang untuk mencari. Pedang Xuan Yuan mengakui tuannya. Kami adalah tuan bersama. Akan segera lahir.
Pemimpin gerbang misteri. Siapa yang bersaing? Sang Guru. Kamu pergi memimpin upacara penerimaan murid. Temukan pemimpin gerbang misteri. Mengapa dia tiba-tiba berlutut? Hehe, segera masuk. Apa yang terjadi? Kamu bodoh. Apakah kamu tahu? Melakukan hal seperti itu adalah bunuh diri. Kepala keluarga Su yang gagah. Mengapa dia berlutut kepada orang lain? Bukankah kamu bilang Chen Fan? Apakah dia bodoh? Aduh, mengapa dia terlalu takut sampai tidak bisa berdiri? Aku juga tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku juga tidak ingin berlutut. Nak, kamu berani biarkan aku masuk? Kamu akan mati. Xiao Fan, jangan mencari masalah. Hari ini banyak anggota gerbang misteri datang. Pasti anggota gerbang misteri tidak bisa melihat begitu saja. Baru saja bertindak. Sudah cukup. Namun, bos hitam baru saja bangkit. Akan menunjukkan warna kepada orang bodoh. Namun dihentikan oleh Bibi. Dan pada saat itu, lonceng pertemuan besar gerbang misteri berbunyi. Bos hitam mendengar ini dan langsung mengucapkan ancaman. Mengancam untuk memberi pelajaran kepada orang bodoh di konferensi besar pintu misteri. Memberi pelajaran dengan baik kepada orang bodoh. Konferensi besar pintu misteri akan segera dimulai. Acara besar hari ini. Pemuda berbakat dari Sungai Selatan berkumpul. 16 aliran pintu misteri dipilih. Gunung Eme, Gunung Qingcheng, dengan Gunung Longhu sebagai perwakilan. Membuka segel senjata dewa, pedang Xuan Yuan. Mencari pemegang pedang. Mengabdi kepada pemimpin pintu misteri. Tuan Su, apakah semua orang sudah berkumpul? Semua sudah berkumpul. Kami menunggu Anda. Sangat baik. Sebagai acara langka sekali dalam 100 tahun. Acara akbar. Pintu misteri kami juga tidak pelit. Siapapun yang menjadi anggota pintu misteri kami, sebagai murid luar, akan diberikan resep obat kuno. Satu perusahaan yang terdaftar. Ibu, apakah kamu mendengarnya? Bahkan murid luar, mendapatkan banyak manfaat. Saya mendengar resep obat pintu misteri, bernilai seperti emas. Setelah mencatatkan diri, sebuah perusahaan farmasi dengan nilai pasar triliunan, akan lahir. Siapapun yang menjadi anggota pintu misteri kami, sebagai murid dalam, pintu misteri kami akan melindungi keluarganya selama 100 tahun. Dalam 10 tahun, membantu keluarganya, meraih kejayaan di Tiongkok, mencapai puncak di ibu kota, 5 keluarga besar. Kekuatan aliran misteri memang menakutkan. 10 tahun untuk membangun sebuah keluarga. Jika aku bisa mendapatkan bantuan dari aliran misteri, bukankah itu, Ibu? Apa yang kamu pikirkan? Aku bahkan tidak berani membayangkan menjadi murid pintu dalam. Mungkin hanya Suling Xiao yang memiliki harapan yang paling menjanjikan. Baiklah, sekarang silakan, pemuda berbakat. Silakan maju. Kamu juga pergi. Tunggu, ada penipu di sini. Setiap orang. Dia, apakah dia juga dianggap pemuda berbakat? Hahaha, kamu bercanda apa? Bagaimana dia bisa masuk? Seorang bodoh. Apakah dia juga ingin ikut seleksi? Ya, suruh dia pergi. Kami, para pemuda berbakat, tidak mungkin bergaul dengannya. Bukankah itu merendahkan martabat diri sendiri? Baiklah, dengarkan kamu. Pergi. Pergi. Ada reaksi. Pemimpin aliran misteri yang disebut oleh guru. Di sini saja.